Halo, selamat siang Sobat Blessing Flower Purworejo. Kembali lagi di channel kita ya. Blessing Flower Bougainville membahas tentang bagaimana cara budidaya bougainville, perawatan bougainville, dan bagaimana bougainville itu terlihat indah ya. Kembali lagi di hari ini kita akan selalu konsisten membahas tentang bougainville ya. Di belakang sini ya udah cakep banget ya. Ini jenisnya Bigotes teman-teman. Jenisnya Bigotes, dia bunganya warna peach atau pink salem ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat bougainville menjadi rimbun gunung. Nanti akan kita bahas step by step perawatan, mulai dari ketika dia after oversize ya, sampai kemudian pruning, pemupukan, dan kemudian menjadi rimbun seperti ini ya. Kurang lebih usia tanaman ini 1 tahun teman-teman ya, mulai dari kemarau kemarin kita membuat sampai sekarang posisinya sudah serimbun ini. Memang ya, memang nggak semua jenis itu bisa dibuat rimbun gunung ya, tapi ada beberapa jenis yang bisa diupayakan. Ada beberapa jenis yang bisa diupayakan. Sebagai contoh yang susah dibuat rimbun gunung, yaitu batang yang duri antara duri itu selisihnya jauh ya. Duri antara duri itu selisihnya jauh ya. Jadi perantingannya itu tidak rapat. Itu susah, sangat susah dibuat rimbun gunung ya. Sebagai contoh yang kita display di sini ada Bigotes ya. Karakternya perantingannya rapat, daunnya kecil-kecil, jadi ketika dibuat rimbun gunung itu sangat mudah sekali. Ya. Beberapa treatment nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Kita akan jelaskan satu persatu mulai dari pondasi awal. Kemudian setelah pondasi awal itu terbentuk, nanti bagaimana kerangka itu akan menjadikan tanaman itu rimbun ya. Setelah kerangka itu jadi, kemudian nanti tahap pruning dan pemupukan ya. Dan pemupukan itu akan kita jelaskan satu persatu. Kita mulai dari pertama dulu teman-teman ya. Mulai dari pondasi awal, bagaimana tanaman itu bisa kita rangkai menjadi tanaman yang rimbun. Kuncinya itu ada kuncinya itu ada satu, entah itu orisinil atau itu grafting ya. Kuncinya itu di perantingan awal. Ketika tanaman itu sudah memiliki kerangka yang dikatakan kerangka rimbun gunung itu harus harus sejajar, antara sayap dan mahkotanya itu harus sejajar. Ya dikatakan mahkota itu yang mana Mas? Ya mahkota itu yang atas ini, kemudian sayap yang samping-samping. Jadi bagaimana membuat bougainville itu bisa menjadi rimbun gunung, rimbun payung. Itu kerangkanya itu harus seimbang ya. Mungkin teman-teman nanti ketika membuat kerangka itu bisa dengan media kawat bonsai ya, dengan media kawat bonsai seperti ini. Dengan media kawat bonsai seperti ini bisa untuk membuat kerangka tanaman supaya rimbun ya. Kemudian ini yang nggak kalah penting teman-teman, jarak antara kerangka itu harus ideal, harus seimbang ya. Jadi antara antara tanaman itu harus seimbang, antara kanan, kiri, depan, belakang, kemudian atas itu harus seimbang. Itu harus dilakukan yang pertama, tahapan yang pertama ya, harus dilakukan seperti itu. Kemudian ketika kerangka itu sudah jadi, apa yang harus dilakukan ya? Ketika kerangka itu sudah jadi, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu buang semua daun-daun yang ada dalam cabang. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan cabang baru supaya lebih rapat. Itu harus dibuang semuanya. Daun-daun pada cabang itu harus dibuang. Jadi nanti ketika tunas itu bisa keluar 100%. Tunas baru bisa keluar 100%. Tapi ketika daun tidak dihilang, yang terjadi apa? Tunas itu hanya tumbuh di ujung batang saja. Itu harus dilakukan ya, harus dilakukan. Setelah itu apa masih harus dilakukan? Pruning rutin teman-teman ya, pruning rutin ya. Itu disesuaikan dengan pertumbuhan tanaman.
bisa 3 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, ya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Pruning itu harus berkelanjutan. Ambil pruning 2 mata tunas. Jadi dari batang inti, dari batang pondasi itu tadi, yang diambil 2 mata tunas. Per 2 mata tunas potong, per 2 mata tunas potong, ya. Bentuk mengikuti bentuk rimbun bunuh. Nah, yang harus dilakukan seperti itu. Bentuk mengikuti bentuk rimbun bunuh. Ya. Ketika sudah dilakukan rimbun proses pruning, ketika itu sudah dilakukan, yang jangan sampai kelupaan ketika kita sudah pruning tanaman, ketika selesai pruningan jangan lupa pupuk ya. Pemupukannya itu harus rutin teman-teman. Setelah pruning kemudian pupuk lagi. Setelah pruning kemudian pupuk. Terus dilakukan secara berkesinambungan. Ya, jadi tujuannya pemupukan itu apa? Pemupukan untuk penyuburan. Nah, kita jangan membicarakan bunga dulu ketika mau membuat tanaman itu subur. Jangan membicarakan bunga dulu. Ini kan yang jadi PR kadang kan gini, yang namanya ibu-ibu ya. Ini bukannya bagaimana ya. Soalnya kadang ibu-ibu tuh minta, mau Mas aku bunganya kok belum keluar tapi juga pengen rimbun. Nah itu jadi salah satu PR juga. Ya harus dilakukan itu perimbunan dulu. Setelah pondasinya jadi baru ke program pembungaan. Nah itu harus dilakukan seperti itu. Harus dipruning, panjang 2 mata tunas potong, panjang 2 mata tunas potong, pupuk terus ya. Itu nanti akan prosesnya itu akan cepat berjalan ya. Itu nggak lama kok. Dalam kurun waktu 6 sampai 8 bulan itu sudah rimbun ya, sudah rimbun ya. Pemupukannya pakai apa Mas? Pemupukan itu bisa dilakukan dengan pupuk organik ya, kohe kambing, tapi jangan kohe kambing mentah teman-teman. Harus kohe kambing yang sudah difermentasi atau sudah busuk secara alami ya. Jangan kohe kambing yang masih hangat-hangatnya. Karena ada tuh kohe kambing yang masih hangat-hangatnya ya, masih bunder-bundernya. Jadi bentuknya tuh masih bener-bener seperti kelereng. Jangan pakai yang seperti itu. Bukannya tanaman subur ya, nanti malah bisa mati karena terlalu panas, over. Jadi ambil pupuk, kalau mau pakai pupuk organik yang sudah difermentasi atau yang sudah busuk secara alami ya. Dalam arti busuk itu sudah menjadi tanah, pupuk itu sudah menjadi tanah. Kemudian opsi yang lainnya apa Mas? Bisa pakai NPK teman-teman ya, NPK untuk penyuburan ya, pupuk NPK. Atau bisa pakai pupuk daun ya. Yang jelas pemupukan itu wajib dilakukan kalau mau kondisi tanaman menjadi rimbun. Kemudian apa Mas yang dilakukan setelah proses itu selesai ya? Setelah perimbunan itu selesai, apa yang harus dilakukan ya? Jadi ketika tanaman itu sudah berusia 6 sampai 8 bulan, itu sudah siap teman-teman. Sudah siap ya. Setelah itu yang harus dilakukan apa? Ya setelah itu ya dilakukan, perhatikan media tanamnya. Ya, perhatikan media tanam ya. Media tanam ini harus di-upgrade teman-teman. Harus di-upgrade ya, harus di-upgrade. Dikatakan upgrade media tanam itu gimana Mas? Kalau dari mulai awal sampai 8 bulan atau 6 bulan pemrograman itu tanpa upgrade media tanam, ya mau dipupuk serajin apa, mau disiram serajin apa, tanamannya itu tidak mau rimbun teman-teman ya. Untuk penggantian media tanam itu idealnya selama 4 bulan. 4 bulan itu upgrade media tanam ya, upgrade media tanam, dibersihkan samping-samping media tanam, kemudian dari pot kecil ganti ke pot yang lebih besar, mengikuti perkembangan dari akar. Itu nanti akan pertumbuhan cabangnya itu akan cepat, pertumbuhan ranting-rantingnya itu akan cepat ya, pertumbuhan ranting-rantingnya akan cepat. Nah kemudian nanti Mas ketika sudah selesai after 6 bulan atau after 8 bulan disesuaikan dengan kondisi tanaman, itu apa yang harus dilakukan supaya bunga ya, supaya tanaman itu mau berbunga ya, supaya tanaman mau berbunga.
Jadi kuncinya itu pemotongan pemotongan itu ada dua. Pruning itu ada dua. Pruning untuk perimbunan dan pruning untuk untuk pembungaan. Ini kita jelaskan dulu pruning dari pembungaan, ya. Pruning dari perimbunan. Jadi pruning dari perimbunan itu mau di batang muda atau mau di batang tua itu tidak masalah, tapi lebih kita sarankan jangan sampai tua, harus di pruning. Nanti tunasnya itu akan tumbuh secara cepat. Batang muda lagi udah 2 mata tunas atau katakanlah 5 mata tunas, kita pruning lagi, ya. Kita pruning lagi di 2 mata tunas paling dekat dengan batang tertua. Jadi harus berkelanjutan terus menerus, ya, sampai bentuk yang diinginkan itu kelihatan, teman-teman. Nah, setelah itu setelah bentuknya jadi, kemudian mau kita program pembungaan, itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu, ya, pertama kali harus dilakukan itu pruning dulu, teman-teman. Pruning batang, ya, pruning batang, ya, batang yang sudah menjalar itu selama 6 bulan, ya. Itu kita tunggu sampai tua dulu. Setelah itu pruning di batang tertua, ya, batang tertua after pruning terakhir, ya. Setelah pruning terakhir itu kita pruning di batang tertua agak dalam, teman-teman, ya, agak dalam. Kenapa kok harus di batang tua? Karena batang tua itu nanti keluar akan membawa bunga. Tapi kalau batang muda keluar nanti akan membawa batang tunas baru, gitu, ya. Setelah itu apa yang dilakukan setelah dipruning? Setelah dipruning, stressing air dulu, nggak usah disiram, ya. Nggak usah disiram. Bougainville itu bukan tanaman yang sangat amat menyukai air. Penyiraman itu rutin, ya, rutin. Untuk penyiraman perawatan normal itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali cukup. Jangan pagi siram, siang siram, sore siram, ya. 3 kali sehari udah kayak minum obat. Bukannya Bougainville itu akan subur, akan rimbun, ya. Bougainville itu kan kedinginan, teman-teman, ya, akarnya kedinginan, kasihan. Jadi paling enggak penyiraman itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu untuk program penyuburan. Ketika nanti sudah terjadi after perimbunan itu harus kita lakukan stressing selama paling tidak minimnya 5 hari. 5 hari tanpa disiram, teman-teman. Jadi puasa, ya, puasa tanpa disiram. Dipuasakan dulu. Setelah dipruning dipuasakan dulu 5 hari, nggak usah disiram sampai daun benar-benar menguning, sampai daun benar-benar jelek lah pokoknya, ya. Mau ngelihat bunga tuh ogah-ogahan. Tapi memang kalau kita mau melihat hasil yang optimal, kita harus melewati proses yang pahit, teman-teman, ya. Harus di stressing 5 hari minimal. 7 hari gimana, Mas? Gak apa-apa, nggak masalah, sampai daun itu menguning, ya. Setelah itu, Mas, apa yang dilakukan? Nah, ini harus dengan pupuk pembungaan nanti setelah itu, ya. Bisa menggunakan NPK 1616, teman-teman, ya. NPK 1616, kemudian takarannya per 1 liter air itu cukup 1 sendok saja, ya. Kalau 2 liter air berapa, Mas? 2 sendok saja. Itu diaplikasikan ke 1 tanaman, ya. Jadi pupuk itu dikocor, ya, pupuk itu dilarutkan. Setelah larutkan itu kocorkan di media tanam. Setelah itu siram nggak, Mas? Jangan, ya, itu sudah ada airnya, jadi udah nggak usah disiram dulu. Nggak usah disiram dulu sampai akar itu benar-benar menyerap nutrisi dari pupuk tersebut. Jangan lupa, walaupun mau dengan cara apapun, Bougainville ini tipikal yang harus full sinar matahari. Jadi ketika nggak dikasih full sinar matahari gimana, Mas? Ya mau tunas pun dia enggan. Ya namanya nggak ada matahari, dia cuma memanjang doang, ya. Jadi harus full sinar matahari, Nah, ketika sudah 2 hari atau 3 hari setelah pemupukan kocor tersebut, nanti baru akan kelihatan hasilnya. Kenop-kenop akan bermunculan, gitu, ya. Kenop-kenop akan bermunculan. Kemudian bunga pun lama-kelamaan dia akan lama-kelamaan dia pun akan mekar cakep. Nah, setelah kenop itu apa yang harus dilakukan? Kasih dia pupuk sprayer, semprot. Bisa menggunakan gandasil bunga, bisa menggunakan NPK, ya.
MKP, mohon maaf, jangan NPK, jangan di sprayer ya, gosong semua yang ada. Pakai gandasil bunga atau pakai MKP ya, semprotkan. Waktu penyemprotan paling bagus kapan Mas? Pagi atau sore ya, pagi atau sore. Jadi ketika daun itu sedang berfotosintesis, itu yang paling bagus dilakukan untuk penyemprotan tanaman gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu after 1 minggu 2 minggu dia akan berbunga semua. Nah gitu teman-teman ya. Waktu yang paling bagus digunakan untuk pembungaan kapan Mas ya? Musim penghujan atau kemarau. Penghujan bisa bunga nggak Mas? Penghujan itu fokuskan untuk perimbunan ya, kemudian nanti kemarau fokuskan untuk pembungaan gitu teman-teman ya. Oke ya, semoga sudah jelas. Kalau ada pertanyaan bisa tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa subscribe akun kita biar gak ketinggalan seputar informasi dunia perbugenvilan ya. Mungkin sekian dulu buat yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya kita mohon maaf. Sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Sekian yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sekian. Semoga sukses semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.